Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yuki Windiarto dari jurusan Manajemen Dakwah NIM 361802 guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Ekonomi Islam yang diampuh oleh Pak Hanif Ardiansyah. Yang pertama, saya akan mengomentari tentang pertanyaan yang diberikan oleh Bapak melewati WhatsApp. Yang pertama, apakah Anda setuju terkait eksploitasi sumber daya alam untuk kemakmuran manusia? Yang kedua, serta bagaimana pendapat Anda terkait dengan orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda di dunia ini? Saya akan menjawab soal yang pertama. Apakah Anda setuju terkait dengan eksploitasi sumber daya alam untuk kemakmuran manusia? Saya tidak setuju, karena eksploitasi adalah mengambil kemakmuran atau mengambil kepemilikan alam secara tidak terbatas atau berlebihan. Kalau kita mengambil daripada hasil alam kita secara berlebihan, maka itu bisa merusak kelestarian alam dan juga merusak ekosistem pada hewan maupun tumbuhan. Karena itu, jika kita melakukan eksploitasi atau mengambil sumber daya alam secara berlebihan, maka mempercepat terjadinya bencana alam, yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, bagaimana pendapat Anda terkait dengan orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda di dunia ini? Allah Subhanahu wa ta'ala itu paling tidak suka dengan orang yang rakus. Ya. Maka kalau kita mengambil atau ingin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda di dunia ini, dengan menghalalkan segala cara, maka itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an, firman Allah surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Ada juga surat Ali Imran ayat 130-131. Ada juga surat Al-Baqarah ayat 188 dan surat Al-Maidah ayat 90-91. Yang namanya menghalalkan segala cara mendapatkan harta benda itu contohnya korupsi, mencuri, menjual diri, atau seks bebas yang dilakukan oleh wanita-wanita yang tidak ngena. Ya. Adapun di dalam Quran surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladziina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam hal ini, curang dalam menghalalkan segala cara dalam mendapatkan suatu uang, yaitu alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain maka minta dicukupkan. Jadi ketika kita membeli suatu barang atau membeli buah, ketika timbangan tersebut sudah pas ataupun sudah sesuai dengan takaran, maka dicukupkan, jangan melebih-lebihkan takaran dan juga jangan mengurangi takaran. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Dan dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188,
Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Maka ini bagi para pejabat pemerintah, janganlah engkau berani-berani memakan uang rakyat. Karena itu sama saja Anda menghalalkan cara untuk mendapatkan suatu harta benda di dunia ini. Karena harta ini bersifat sementara. Harta, tahta, dan wanita itu bersifat sementara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.